uncang-uncang, ape diuncang dalam tempurung. Anak dare supan ngan bujang, cacak ke dapur. Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Kesultanan Melayu Sambas adalah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir utara Provinsi Kalimantan Barat atau wilayah barat laut Pulau Kalimantan, dengan pusat pemerintahannya adalah di kota Sambas sekarang. Sambas adalah penerus pemerintahan dari kerajaan-kerajaan Sambas sebelumnya. Kerajaan yang bernama Sambas di wilayah ini paling tidak telah berdiri dan berkembang sebelum abad ke-14 Masehi, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Pada masa itu rajanya bergelar Nek, salah satunya bernama Nek Riu. Setelah masa Nek Riu, pada sekitar abad ke-15 Masehi, muncul pemerintahan raja yang bernama Tan Unggul yang terkenal sangat kejam. Karena kekejamannya ini, Raja Tan Unggul kemudian dikudeta oleh rakyat, dan setelah itu selama puluhan tahun rakyat di wilayah Sungai Sambas ini tidak mau mengangkat raja lagi. Pada masa kekosongan pemerintahan di wilayah Sungai Sambas inilah, kemudian pada awal abad ke-15 Masehi datang serombongan besar orang-orang dari Pulau Jawa, kurang lebih sebanyak 500 orang, yaitu dari kalangan bangsawan kerajaan Majapahit yang masih beragama Hindu. Mereka adalah keturunan dari Raja Majapahit sebelumnya yang bernama Wikramawardhana. Pada saat itu, di pesisir dan di tengah wilayah Sungai Sambas ini telah sejak ratusan tahun didiami oleh orang-orang Melayu yang telah mengalami asimilasi dengan orang-orang Dayak pesisir, di mana karena saat itu wilayah ini sedang tidak beraja sepeninggal Raja Tan Unggul. Maka kedatangan rombongan pelarian Majapahit ini berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik. Rombongan Majapahit ini kemudian menetap di hulu Sungai Sambas, yaitu di suatu tempat yang sekarang disebut dengan nama Kota Lama. Setelah sekitar lebih dari 10 tahun menetap di Kota Lama dan melihat keadaan wilayah Sungai Sambas ini aman dan kondusif, maka kemudian para pelarian Majapahit ini mendirikan sebuah kerajaan Hindu yang kemudian disebut dengan nama Panembahan Sambas. Raja Panembahan Sambas ini bergelar ratu, yaitu raja laki-laki, di mana raja yang pertama tidak diketahui namanya, yang kemudian setelah wafat digantikan oleh anaknya yang bergelar Ratu Timbang Paseban. Setelah Ratu Timbang Paseban wafat, lalu digantikan oleh adindanya yang bergelar Ratu Sapuda. Pada masa Ratu Sapuda inilah untuk pertama kalinya diadakan kerjasama perdagangan antara Panembahan Sambas dengan VOC, yaitu pada tahun 1609. Pada saat yang sama, rombongan Sultan Tengah, yaitu Sultan Sarawak pertama bin Sultan Muhammad Hasan, yaitu Sultan Brunei ke-9, datang dari Kesultanan Sukadana ke wilayah Sungai Sambas dan kemudian menetap di wilayah Sungai Sambas ini, tepatnya di daerah Kembayat, Srinegara. Anak laki-laki sulung Sultan Tengah yang bernama Sulaiman kemudian dinikahkan dengan anak bungsu Ratu Sapuda yang bernama Mas Ayu Bungsu, sehingga nama Sulaiman kemudian berubah menjadi Raden Sulaiman. Raden Sulaiman inilah yang kemudian setelah keruntuhan Panembahan Sambas di Kota Lama mendirikan kerajaan baru, yaitu Kesultanan Sambas dengan Raden Sulaiman menjadi Sultan Sambas pertama dengan gelar Sultan Muhammad Saifuddin pertama, yaitu pada tahun 1671. Sebelum berdirinya Kesultanan Sambas pada tahun 1671, di wilayah Sungai Sambas ini sebelumnya telah berdiri kerajaan-kerajaan yang menguasai wilayah Sambas dan sekitarnya. Berdasarkan data-data yang ada, urutan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Sungai Sambas dan sekitarnya sampai dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah: yang pertama adalah Kerajaan Wijayaputra yang berkuasa sekitar abad ke-7 sampai dengan 9 Masehi. Yang kedua adalah Kerajaan Nek Riu yang berkuasa sekitar abad ke-13 Masehi sampai dengan 14 Masehi. Yang ketiga Kerajaan Tan Unggul yang berkuasa sekitar abad ke-15 Masehi. Yang keempat adalah Panembahan Sambas yang berkuasa sekitar abad ke-16 Masehi. Dan yang kelima adalah Kesultanan Sambas yang berkuasa sekitar abad ke-17 Masehi sampai dengan 20 Masehi. Secara otentik, Kerajaan Sambas telah eksis sejak abad ke-13 Masehi, yaitu sebagaimana tercantum dalam kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada masa Majapahit.
Kemungkinan besar bahwa kerajaan Sambas saat itu rajanya bernama Nek Ryu. Walaupun secara otentik kerajaan Sambas tercatat sejak abad ke-13 Masehi, namun demikian berdasarkan benda-benda arkeologis berupa gerabah, patung dari masa Hindu yang ditemukan selama ini di wilayah sekitar Sungai Sambas menunjukkan bahwa pada sekitar abad ke-6 Masehi atau 7 Masehi, di wilayah ini diyakini telah berdiri sebuah kerajaan. Hal ini ditambah lagi dengan melihat posisi wilayah Sambas yang berhimpitan dengan Selat Malaka yang merupakan lalu lintas dunia. Sehingga diyakini bahwa pada sekitar abad ke-5 hingga ke-7 Masehi, di wilayah Sungai Sambas ini telah berdiri kerajaan Sambas, yaitu lebih kurang bersamaan dengan masa berdirinya kerajaan Batu Laras di hulu Sungai Kriau, yaitu sebelum berdirinya kerajaan Tanjung Pura. Kedatangan rombongan bangsawan Majapahit di Sambas dapat berjalan mulus tanpa menimbulkan konflik, bukanlah hanya karena wilayah Sambas pada waktu itu tidak beraja setelah era Raja Tan Unggul, tapi lebih disebabkan karena penduduk Sambas pada waktu itu mempunyai kepercayaan yang sama dengan rombongan Majapahit tersebut, yaitu sama-sama beragama Hindu. Hindu sudah berkembang di Nusantara sejak berdirinya Kerajaan Kutai, era pemerintahan Mula Warman, sampai kepada Kesultanan Kutai Kertanegara. Wajar saja kalau pengaruhnya sampai ke wilayah Sambas. Jadi pada waktu itu belum ada istilah Melayu atau Dayak. Istilah atau penyebutan itu ada setelah masuknya Islam. Penduduk yang kemudian masuk Islam dinamakan Melayu, dan penduduk yang masih menganut Hindu atau Kaharingan dinamakan Dayak. Dayak memiliki arti orang hulu, yaitu orang yang tinggal di hulu sungai atau pedalaman. Disebut orang pedalaman atau hulu bukan karena mereka terdesak oleh masuknya Islam, tapi karena memang mereka belum tersentuh oleh syiar Islam, disebabkan mereka tinggal jauh di pedalaman. Pada waktu itu Islam umumnya memang disyiarkan oleh pedagang-pedagang dari Gujarat, Hadramaut, dan dari Tiongkok. Pedagang-pedagang dan penjelajah lautan ini hanya singgah dan berdagang di daerah pesisir. Rombongan dari Jawa ini pertama kali mendarat di sebuah tempat yang dinamakan Pangkalan Jambu, sebuah tempat yang berada di Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas sekarang. Itulah sebabnya daerah tempat mendaratnya rombongan bangsawan dari Jawa ini dinamakan Jawai sampai dengan sekarang. Sedangkan sejarah berdirinya Kesultanan Sambas bermula di Kesultanan Brunei, yaitu ketika Sultan Brunei ke-9, Sultan Muhammad Hasan, wafat pada tahun 1598. Maka kemudian putranya yang sulung menggantikannya dengan gelar Sultan Abdul Jalilul Akbar. Ketika Sultan Abdul Jalilul Akbar telah memerintah puluhan tahun, kemudian muncul saingan untuk menggantikan dari adinda Sultan Abdul Jalilul Akbar yang bernama Pangeran Muda Tengah. Untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan, maka baginda Sultan Abdul Jalilul Akbar membuat kebijaksanaan untuk memberikan sebagian wilayah kekuasaan Kesultanan Brunei, yaitu daerah Sarawak, kepada Pangeran Muda Tengah. Maka kemudian pada tahun 1629, Pangeran Muda Tengah menjadi Sultan di Sarawak, sebagai Sultan Sarawak pertama dengan gelar Sultan Ibrahim Ali Umar Shah, yang kemudian baginda lebih populer dikenal dengan nama Sultan Tengah atau Raja Tengah, yaitu merujuk pada gelarnya sebelum menjadi Sultan, yaitu Pangeran Muda Tengah. Setelah sekitar 2 tahun memerintah di Kesultanan Sarawak yang berpusat di Sungai Bedil, sekarang kita kenal dengan Kuching, Sultan Tengah kemudian melakukan kunjungan ke Kesultanan Johor. Saat itu di Kesultanan Johor yang menjadi Sultan adalah Sultan Abdul Jalil atau Raja Bujang, di mana permaisuri Sultan Abdul Jalil ini adalah mak muda dari Sultan Tengah. Sewaktu di Kesultanan Johor ini terjadi kesalahpahaman antara Sultan Tengah dengan Sultan Abdul Jalil, sehingga kemudian membuat Sultan Tengah dan rombongannya harus pulang dengan tergesa-gesa ke Sarawak. Sedangkan saat itu sebenarnya bukan angin yang baik untuk melakukan pelayaran. Oleh karena itulah, maka ketika sampai di laut lewat dari Selat Malaka, kapal rombongan Sultan Tengah ini dihantam badai. Setelah terombang-ambing di laut 1 hari 1 malam, kapal Sultan Tengah ternyata telah terdampar di pantai yang adalah wilayah kekuasaan Kesultanan Sukadana. Pada saat itu yang menjadi sultan di Kesultanan Sukadana adalah Sultan Muhammad Safiuddin, yang baru saja kedatangan utusan Amir Makkah, yaitu Syekh Samsudin, yang mengesahkan gelar Sultan Muhammad Safiuddin ini.